jam setiap 10 malam itu aku kan pules kan. Kalau aku kebangun sedikit, aku langsung kayak orang depresi karena nggak bisa tidur. Nah, anak-anak tahu lah gitu. Jadi setengah 12 malam tuh Arsy kesakitan kupingnya. Tidurnya kita bareng. Dia nangis cakar-cakarin ayahnya tapi sambil ngegigit mulutnya supaya nggak kedengar teriakannya ke aku. Itu ini katanya pas aku dengar besoknya, bapaknya langsung angkat dia, bawa dia ke bawah, bangunin Jiel untuk setirin. Jiel juga nggak ada, padahal baru pules. Jiel nggak ada yang apa, cuma semua kayak kasih kode untuk pelan-pelan jangan sampai bunda bangun. Aku tuh merasa pas besoknya tuh aku seharian nangis aja gitu. Aku merasa kayak kok anak-anakku yang harus jadi ngertiin aku ya. Dan aku ngerasa gagal banget gitu jadi ibu. Kayak anakku sakit, aku nggak tahu. Mereka jam 3 ke emergency, jam 12 ke emergency, jam 3 pulang dan aku nggak tahu apa-apa, diceritain sama mereka. Terus Arsy yang aku peluk nangis minta maaf, Arsy kayak apaan sih? Yalah, apaan kayak gitu. Aku lah nangis lagi. Ya lagi melo ya, maka kata dokter memang mungkin aku lagi di tahap yang apa ya? Ya tahap yang lagi kurang lagi depresi kali ya jadi. Masih sampai sekarang? Iya masih gitu, apalagi main kan aku baru selesai datang bulan, hari ini baru selesai nih. Jadi kayak baru hari ini tumpah gitu pas sholat tuh kayak baru tumpah. Kemarin tuh kayak orang linglung gitu kayak gimana gitu ya. Tapi psikiaternya gimana tanggapannya? Mungkin ada tindakan lebih lanjut? Kemarin aku udah sleep study, nginep sehari juga buat cek kejiwaannya. Terus aku juga tetap masih berobat. Terus juga nggak boleh putus dulu berobatnya karena takutnya. Jadi aku tuh kayak 2 minggu lalu aku sampai di Rukia juga karena aku tuh nggak bisa tidur, halusinasinya aneh-aneh. Cuma kata dokter psikiaterku, kamu nggak kenapa-napa, kamu tuh emang karena lagi stresnya terlalu bertubi-tubi yang kamu lagi rasakan. Jadi kamu kayak gitu lah. Sama ngurung diri nggak keluar rumah nggak sih Bu? Enggak. Tapi anak-anak support belum dengan kondisi Itulah masya Allahnya Aurel Azria ya. Arsy apa yang kecil-kecil gitu loh. Masa mereka udah ngerti untuk jangan ganggu bunda ya gitu kan. Itu aku sakit loh. Aku kayak biasanya anakku kalau sakit tuh mau jam berapa tengah malam, bunda aku sakit gitu. Di saat itu dia sampai ngegigit tangannya untuk nggak ngebangunin aku tuh aku hancur banget gitu. Sebagai seorang ibu, mungkin bagi orang apaan sih sepele gitu ya, bagi aku itu hal yang kayak kok mereka yang ngertiin aku ya, jadi aku harus sembuh gitu ya. Dan satu lagi dong soal Atta kemarin ke Korea. Kemarin Atta sama Aurel ke Korea, apa bener karena ngidam Aduh gak ngerti. Bunda, anak apa ketiga, yang bener gak sih Bun? pelajaran bisa diambil mungkin Bunda dari permasalahan ini semua? Ya itu ya, kalau dibilang aku selalu ikhlas dalam menerima setiap cobaan. Aku selalu ngerasa aku bisa, orang lain cobaannya lebih berat kok. Selalu ngerasa bisa gitu. Tapi aku depresi, aneh kenapa ya? Ternyata kata dokter itu kesadaranmu ngomong begitu. Di bawah alam sadar kamu nggak terima, kamu marah, kamu sebenarnya kecewa apa, tapi nggak keluar dengan kamu berpura-pura untuk berpura-pura untuk I'm okay gitu. Jadi kita butuh yang namanya memang ya berobat ya. Hari ini meluapkannya seperti apa tadi Bun? Hari ini katanya lu udah lega nih, artinya udah diluapkan. Bukan udah lega sih. Cuma kalau tadi dengan pilihan anak-anak untuk yuk Bun buka lagi, dengan aku yang sekarang lagi semester mau menuju akhir, mana yang harus aku korbankan? Itu yang belum kepikir lah. Pun kalau buka lagi berarti sama partner yang kemarin? Enggak, udah nggak ada urusan. Iya, maksudnya udah punya sendiri. Nggak ngapa-ngapain, jadi kan mereka baru pulang dari Korea. Terus ketemu buat ngobrolin masa lalunya gitu, kenapa tutup, terus apa maksudnya rencana Bunda ke depan. Terus tadi juga nyobain bakmi aku, gitu aja sih. Tapi bener di take over ke Bang Atta gak sih? belum bisa kita ngomongin kayak gitu karena ya pastinya orang sama abang tadi kayak menyayangkan banget Bunda, maksudnya
langsung tutup aja gitu, maksudnya harusnya bisa ngobrol dulu bareng-bareng keluarga dan apa, karena mungkin main juga aku lagi banyak urusan lain ya. Jadi mereka juga berjaya apa ya, lagi membicarakan, tadi kan lihat berjam-jam kan, kalian juga nunggu berjam-jam, aku juga nggak tahu kalian ada di sini. Ya kita lagi membicarakan bareng-bareng lah kira-kira, karena kayak Aurel pun aku nggak rela Lumiere ditutup gitu, tapi mau ngapain dulu juga kayak masih, namanya juga baru tutup, kayak masih belum ada ide juga gitu, kayak apa mau diapain atau mau ngapain. Lebih tadi nggak nyobain fast food, lihat kan bami kita, terus mereka bilang gila enak-enak banget Bun. Jadi ya itu aja sih. Bun, ada sedikit rasa penyesalan nggak sih? Kan tadi menyesalkan nih banget kalau misalnya Bunda Bukan sendiri menyesalkan, mereka juga kan sebenarnya tahu ceritanya, tapi aku tuh nggak pernah secara langsung kayak ke anak tuh mau menyusahkan atau mau membicarakan bisnis ke anak tuh. Paling aku sama Mas Anang paling kayak enggak lah udah gitu, kita bisa beresin sendiri gitu. Nah yang mereka sayangkan adalah sebenarnya bicarain aja ke kita juga. Lumiere tuh di mata teman-teman aku tuh kayak mereka cerita gitu, beberapa hari ini mereka di Korea di DM-in hampir semua, bukan hanya teman tapi fans, kayak kok kalian nggak mau ini Lumiere Bunda sih sama Pipi, itu kan enak banget, ini gini. Jadi mereka juga bingung, Bunda nggak ada ngomong, kok kita juga jadi yang ditanya-tanya, dan teman-temannya kayak aduh Rel, kue lo kan enak banget, kenapa main tutup, kenapa tutup, kayak gitu-gitulah. sampai di Jadi tadi aku udah jelasin gitu. sampai di titik ini juga kan Lumiere ngebangun Bunda sendiri mungkin ya Bun, banyak anak-anak juga. Dan banyak ternyata yang notice bahwa banyak banget komen yang bilang udah Bun, mungkin saatnya Bunda jalanin Lumiere tanpa orang lain. Iya, mungkin Bunda jalanin dengan keluarga aja. Kalau keluarga kan aku sama Aurel tuh udah mulut aku mulut Aurel deh, pokoknya kayak abang bilang udah Bunda tuh sama Aurel sama gitu, rasa palet gitu, palet ininya sama gitu. Tapi Jadi ada banyak soal yang dari menyayangkan Bunda juga, sendiri, Bun. ada mungkin kapok tadi pun di F&B. Oh aku nggak kapok karena aku nggak pernah tutup makanan dalam keadaan yang misalnya nggak enak gitu ya. Tapi karena ya kita kalau yang franchise nanti rasa di mana beda, aku kapok kalau itu. Yang ini kita nggak franchise, berpartner, tapi pastinya ada tidak kesepahaman dalam visi misi gitu. Jadi belum pernah nih ngerasain berbuka